Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SG, berjumpa lagi dengan Kak Lili atau KSL, salah satu pengajar bidang studi sejarah di Bimbel Salemba Group. Pada kesempatan kali ini, Kak Lili mau bahas salah satu soal UTBK. Soalnya sebagai berikut. Posisi penting Nusantara dalam jaringan niaga pada abad ke-11 hingga abad ke-16 didukung oleh A. Jumlah populasi dan banyaknya hasil bumi. B. Letak geografis dan jenis komoditas. C. Ketersediaan modal dan penguasa. D. Kemajuan teknologi dan kesamaan agama. E. Sistem pemerintahan dan sikap penduduk. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Mari kita bahas. Soal ini membicarakan tentang hubungan dagang antara para pedagang dari berbagai negara-negara di kawasan Asia, Afrika maupun sampai ke Eropa ya. Nah, dalam hubungan perdagangan tersebut atau antara timur Asia, Afrika dengan barat atau Eropa, nah itu dikenal dua jalur. Yang pertama adalah jalur darat dan yang kedua jalur laut. Nah, adapun jalur darat itu lebih dulu ramai atau lebih dulu berkembang dibandingkan jalur laut. Oke, nah yang jalur darat ini disebut dengan jalur sutra. Kenapa muncul istilah jalur sutra? Karena komoditas atau barang dagangan yang utama itu adalah kain sutra yang diproduksi oleh bangsa Tiongkok. Sementara untuk jalur lautnya itu baru berkembang sejak jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki. Nah, akhirnya dengan jatuhnya kota tersebut mengakibatkan orang Eropa terhambat untuk mendapatkan barang-barang dari Asia. Karena biasanya mereka mendapatkan barang-barang tersebut di kota Konstantinopel. Sementara ketika kota ini jatuh ke tangan Turki, Turki menutup akses masuk bagi para pedagang Eropa. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk mencari sendiri ke daerah asalnya. Yang kedua, jalur sutra atau jalan darat tadi juga dinilai kurang aman, yakni banyaknya terjadi perampokan sehingga para pedagang juga memilih mencari jalur yang relatif lebih aman dan belakangan adalah jalur laut. Oke, nah bagaimana dengan rutenya atau perjalanan yang dilalui oleh para pedagang yang berdagang melalui jalur laut? Ya, secara garis besar jalur perdagangannya itu menghubungkan antara Tiongkok dengan India melalui daerah Nusantara bahkan sampai ke Eropa. Nah, hal ini menurut Burger. Mari kita lihat peta berikut ini biar lebih jelas. Ya, jadi di sini perdagangannya mulai dari Cina, kemudian India, kemudian Eropa ya. Jalurnya tadi dibagi dua, jalur darat dan jalur laut. Nah, jalur darat ini yang berwarna merah berikut dari Cina, kemudian ada yang ke India, ada yang ke Persia, kemudian ke Timur Tengah atau ke Jazirah Arab, terus kemudian sampai ke Jazirah Arab ini nanti pintu masuk ke Eropa. Sedangkan yang jalur laut, nah ini mulai dari Cina melewati wilayah Nusantara, terutama pusatnya adalah di Selat Malaka, kemudian ke India, lalu bisa juga dari India ini ke Teluk Persia ya, melalui Teluk Persia nih posisinya yang ini, kemudian
ke Laut Tengah, sebagian lagi ada yang ke Laut Merah dan Laut Tengah. Nah, dari situlah terhubung ke Eropa. Jalur perdagangannya seperti ini. Selanjutnya, yang kedua adalah hal penting berikutnya adalah komoditas dagang. Pada saat itu konsumen atau para pembeli yang paling banyak dicari itu adalah emas, kemudian ada rempah-rempah dari India ataupun dari Nusantara. Nah, namun di sini posisi para pedagang Nusantara umumnya adalah sebagai penyedia barang atau jasa saja, penyedia barang saja, yakni rempah-rempah, atas jasa kebanyakan para pedagang India yang datang ke Nusantara ataupun para pedagang Timur Tengah yang datang ke Nusantara membeli rempah-rempah, membeli emas, lalu mereka menjual ke Eropa. Kemudian ada juga senjata dari Timur Tengah ataupun sutra dari Tiongkok. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa komoditas barang dagangan yang utama untuk Nusantara adalah lada, kemudian cengkeh, pala. Nah, ini untuk rempah-rempah. Kemudian menghasilkan emas juga. Bahkan Sumatera terkenal dengan pulau penghasil emas gitu. Oke, dari penjelasan yang kakak sampaikan, berarti kita bisa simpulkan bahwa jawaban dari soal ini mengenai peranan penting jalur niaga bagi penduduk Nusantara adalah pada jalur perdagangannya yang menghubungkan antara timur dan barat, dan posisi Indonesia cukup penting, yakni Indonesia terlibat atau menjadi bagian dari jalur perdagangan tersebut. Dan yang kedua, Indonesia memiliki komoditas barang dagangan terutama adalah rempah-rempah. Maka jawaban dari soal ini adalah B. Oke, bagaimana adik-adik? Penjelasan hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.